Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ketua dari kelompok The Warrior. Di sini kami akan mempresentasikan laporan proyek tugas akhir dalam mata kuliah Analisis Desain Berorientasi Objek, yaitu aplikasi presensi kuliah. Setiap anggota akan memperkenalkan dirinya. Saya Mustaqim sebagai ketua dengan NIM 1911173. Saya Muhammad Rifki Fardana sebagai anggota dengan NIM 1911114. Saya Raji Musyafa sebagai anggota dengan NIM 1911140. Nama saya Giri Renaldi Sulu sebagai anggota dengan NIM 1911143. Berikutnya saya akan mempresentasikan bab 1. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang, presensi merupakan kebutuhan mendasar bagi semua instansi, sekolah, lembaga, perusahaan, perkantoran, maupun perguruan tinggi. Tentu setiap badan yang memiliki anggota, karyawan, atau pekerja memerlukan presensi untuk pendataan kehadiran. Saat ini presensi yang dilakukan mahasiswa sudah modern atau digital, yaitu pihak pengajaran atau dosen membuka presensi kemudian menampilkan barcode presensi. Untuk selanjutnya, mahasiswa men-scan barcode tersebut menggunakan HP, kemudian mahasiswa yang berhasil men-scan barcode presensi, mahasiswa diperintahkan memasukkan username dan password. Setelah itu, mahasiswa mengklik tombol login. Jika berhasil, maka presensi akan masuk ke daftar presensi mahasiswa yang dimiliki oleh pihak pengajar dan bagian akademik. Tapi kenyataannya, sistem tersebut masih tidak efektif. Sistem tersebut hanya dapat mengindikasikan NIM mahasiswa, nama mahasiswa, dan keterangan hadir atau tidak di dalam perkuliahan. Namun tidak terdapat data mahasiswa secara lengkap dan data kuliah yang diikuti mahasiswa pada perkuliahan yang sedang berlangsung. Atas semua permasalahan tersebut, maka dari itu diperlukan sebuah sistem presensi yang mampu memperbaiki semua kekurangan dari cara presensi menggunakan aplikasi presensi SIAS. Sistem baru harus dibuat agar presensi dapat dilakukan lebih mudah, efektif, dan efisien. Selain itu, sistem presensi tersebut tidak mudah untuk dimanipulasi baik oleh mahasiswa maupun dosen sebagai pengampu mata kuliah. Berikutnya rumusan masalah. Fokus masalah yang akan dibahas adalah bagaimana agar sistem presensi dapat berjalan lebih mudah, efektif, dan efisien. Selain itu, bagaimana agar sistem presensi lebih secure untuk menghindari tindakan manipulatif. Berdasarkan rincian permasalahan tersebut, maka diajukan pertanyaan sebagai berikut. 1. Bagaimana sistem presensi yang dapat berjalan secara mudah, efektif, dan efisien? 2. Bagaimana agar sistem presensi tidak mudah dimanipulasi? 3. Apa solusi agar presensi dapat berjalan lebih baik? Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Memahami cara melakukan generating presensi. 2. Memahami cara kerja presensi. 3. Memahami cara melakukan presensi. Berikutnya terdapat manfaat. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Sebagai sumber referensi. 2. Pencatatan presensi lebih akurat. 3. Waktu presensi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya bab 2. Tinjauan pustaka. Definisi presensi. Presensi adalah salah satu faktor penting dalam dunia pendidikan, salah satunya kegiatan perkuliahan di perguruan tinggi.
Berdasarkan dialog penulis dengan pegawai bagian administrasi Prodi Teknik Informatika, dalam kegiatan belajar mengajar dalam kelas diperlukan adanya sistem presensi mahasiswa untuk melakukan pengawasan terhadap kehadiran mahasiswa dan menilai keaktifan mahasiswa pada setiap perkuliahan yang diadakan. Setiap institusi seperti pendidikan tingkat SD, SMP, SMA, perkuliahan, bahkan untuk perkantoran pun masih pasti memerlukan sebuah sistem yang dapat mendata seluruh aktivitas para anggotanya. Sistem yang dimaksud tersebut adalah presensi di mana menjadi faktor yang penting dalam aspek penilaian. Pada umumnya sistem presensi yang terdapat pada suatu institusi terutama universitas dilakukan secara manual, yaitu dengan menulis nama atau membuat paraf, dan kendala lainnya jika sistem presensi masih manual adalah form presensi dapat hilang, rusak, atau terbawa, dan mahasiswa juga dapat memalsukan paraf atau dikenal dengan istilah titip presensi. Berikutnya klasifikasi presensi. Pada era modern sekarang ini, tidak menutup kemungkinan untuk dapat mengembangkan sebuah sistem presensi dengan memanfaatkan teknologi pada berbagai macam metode agar menjadi lebih mudah, praktis, efektif, efisien, cepat, dan tentunya aman, serta tidak terjadi lagi hal-hal yang merugikan setiap institusi. Terutama jika pengambilan data presensi menggunakan scan barcode presensi di mana setiap mahasiswa telah memiliki data presensi mereka masing-masing sesuai dengan data yang telah di-set sebelumnya pada sistem. Scan barcode presensi yang dimaksudkan adalah dengan cara men-scan barcode presensi yang diatur sebagai masukan pada database yang berisi data-data presensi, kemudian proses selanjutnya menemukan data yang sesuai dengan data mahasiswa tersebut. Selanjutnya definisi barcode. Barcode merupakan susunan garis vertikal hitam dengan lebar berbeda untuk menyimpan data-data spesifik seperti kode produksi, nomor identitas, dan lain-lain, sehingga sistem komputer dapat mengidentifikasi dengan mudah informasi yang dikodekan dalam barcode. Menurut Sophia 2010, kode baris atau barcode merupakan kode yang dapat dibaca komputer, yang digambarkan dalam bentuk baris hitam tebal dan tipis, yang disusun berderet sejajar horizontal. Barcode merupakan informasi terbacakan mesin dalam format visual yang tercetak. Barcode dibaca dengan menggunakan sebuah alat baca barcode atau lebih dikenal dengan barcode scanner. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, barcode digunakan sebagai pengidentifikasi personal karena sifatnya yang unik. Kerja sistem ini sangat cepat karena sistem barcode ini dapat segera memberikan laporan waktu kedatangan atau kepulangan sesuai dengan waktu di sistem komputer. Berikutnya manfaat presensi menggunakan barcode. Kehadiran atau presensi digital atau online dengan menggunakan barcode sangat tepat, apalagi untuk di era zaman sekarang yang serba menggunakan teknologi presensi online, juga untuk menjadi jawaban dan solusi untuk mengatasi kecurangan mahasiswa dan mengurangi terjadinya kesalahan dengan tujuan memudahkan dalam memantau kehadiran seluruh mahasiswa saat melakukan pembelajaran. Hal yang menjadi persoalan penting dalam hal ini adalah belum adanya sistem informasi kehadiran yang menggunakan barcode yang dikerjakan secara komputerisasi serta penyimpanan datanya yang masih bersifat manual. Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penggunaan barcode antara lain: 1. Akurasi. Meningkatkan akurasi dengan mengurangi kesalahan manusia dari pemasukan data secara manual atau item yang salah baca atau salah label. 2. Kemudahan pemakaian. Barcode mudah digunakan dengan hardware dan software yang tepat bisa memaksimalkan proses otomatisasi pengumpulan data. Tentu lebih mudah membuat inventarisasi akurat dengan sistem barcode dibanding dengan manual. Keseragaman pengumpulan data beragam standar pemenuhan dan simbologi barcode yang menjamin informasi diterima dan disampaikan
dengan cara yang benar sehingga bisa diterima dan dipahami secara umum. Baik, kita lanjut ke bab 3, pembahasan. Hasil pengamatan. Setelah kami mengamati proses bisnis yang terjadi pada lokasi studi kampus STMIK Balikpapan yang terdiri dari 2 program studi, membangun aplikasi presensi kuliah. Sistem harus menyediakan aplikasi sebagai berikut. Yang pertama, sistem harus menyediakan mengelola data mahasiswa. Yang kedua, sistem harus menyediakan mengelola data kuliah. Yang ketiga, sistem harus menyediakan mengelola pengisian presensi kuliah. Langkah-langkah berdasarkan observasi atau pengamatan di lapangan, maka ditemukan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, dosen login. Yang kedua, dosen melihat kelas mengajar, waktu mengajar, mata kuliah, dan mahasiswa. Yang ketiga, dosen memberikan QR Code ke mahasiswa. Yang keempat, mahasiswa melihat kelas belajar, mata kuliah, dosen yang mengajar. Yang kelima, mahasiswa melakukan scan dan mengakses link yang tersimpan di QR Code yang diberikan dosen. Yang keenam, mahasiswa melakukan presensi dengan login. Yang ketujuh, presensi berhasil. Yang ke-8 selesai. Lalu, activity diagram. Berdasarkan nomor 1 di atas, buatlah activity diagramnya. Gunakan activity diagram berdasarkan teori yang sudah pernah dipelajari sebelumnya. Gunakan referensi. Baik, kita start. Lalu, dosen melakukan login. Apakah berhasil login? Jika iya, maka dosen dapat melihat jadwal mengajar. Jika tidak, apakah dosen itu sudah punya akun? Jika sudah, maka dosen harus mengganti passwordnya. Jika belum, maka dosen harus membuat akun baru. Lalu, mereka bisa melihat jadwal mengajar. Setelah melihat jadwal mengajar, dosen memberikan QR Code ke mahasiswa. Lalu, mahasiswa melakukan scan dan mengakses link QR Code. Lalu, mahasiswa melihat jadwal pelajaran. Lalu, mahasiswa login untuk presensi. Apakah mahasiswa berhasil login? Jika ya, maka presensi berhasil terisi. Jika tidak, apakah mahasiswa tersebut sudah punya akun? Apabila sudah, maka mahasiswa perlu mengganti password. Jika belum, maka mahasiswa harus membuat akun baru. Setelah itu, lalu bisa melakukan presensi. Untuk use case diagram, pada hasil pengamatan ditemukan sistem informasi atau aplikasi yang lama sebelumnya, yaitu legacy system. Maka buatlah use case diagram dari sistem yang lama tersebut. Setelah itu, buatlah kembali use case diagram berdasarkan sistem yang baru melengkapi use case diagram sistem yang lama. Untuk mahasiswa, perlu melakukan login, melihat jadwal kuliah, dan mengisi presensi. Untuk operator, mereka harus membuat QR Code. Sedangkan dosen harus melakukan login, melihat jadwal kuliah, dan memberikan presensi ke mahasiswa. Baik, selanjutnya activity diagram. Pada tahap pembuatan activity diagram ini, menjelaskan use case diagram sistem yang baru berdasarkan rancangan kelompok Anda. Selanjutnya bagian dosen. Dosen melakukan login. Bila berhasil login, dosen dapat mengakses akun. Jika tidak, akun sudah terdaftar. Apabila belum, buat akun. Jika sudah, ganti password dan bisa melakukan mengakses akun. Dan N. Bagian mahasiswa. Mahasiswa melakukan login. Jika berhasil login, mahasiswa dapat mengakses akun. Jika tidak, akun sudah terdaftar. Apabila belum, buat akun baru. Apabila sudah, bisa mengganti password dan bisa mengakses akun. Selanjutnya N. Bagian operator. Operator memilih jadwal kuliah. Selanjutnya melakukan generating QR Code. Jika berhasil, operator
operator berhasil mendapat QR code. Jika tidak, lakukan generating secara manual. Dan N. Selanjutnya, bagian dosen dan mahasiswa. Dosen maupun mahasiswa melakukan login. Jika berhasil, bisa mengakses akun. Jika tidak, akun sudah terdaftar. Apabila belum, buat akun baru. Apabila sudah, bisa mengganti paspor. Selanjutnya bisa mengakses akun dan melihat jadwal kuliah. N. Selanjutnya bagian dosen. Dosen memilih kelas untuk mengajar. Jika kelasnya benar, dosen mulai mengajar. Jika tidak, memilih kelas lainnya. Setelah itu memberikan QR code, presensi, dan N. Selanjutnya, bagian mahasiswa. Mahasiswa melakukan scan QR code. Selanjutnya melakukan login untuk presensi. Jika berhasil, mahasiswa berhasil absen. Jika tidak, maka akun sudah terdaftar. Apabila belum, buat akun baru. Apabila sudah, bisa mengganti paspor. Jika berhasil absen, maka jika salah kelas, dapat memilih kelas lainnya. Jika terlambat, mengisi di pertemuan selanjutnya. Jika tidak, memilih mata kuliah lainnya. Setelah itu N. Selanjutnya, use case description. Buatlah use case description berdasarkan masing-masing use case dan activity diagram berdasarkan rancangan sistem baru. Use case ID-nya TWPRS01. Use case name-nya login dosen. Create by Duwarrior. Decreed 10 Desember 2021. Description-nya login dosen, tempat langkah awal dosen untuk mengakses akun, dan setelah itu bisa melihat jadwal mengajar, mengganti profil, dan status. Primary aktornya operator, secondary aktornya dosen. Include use case-nya tidak ada, extend use case-nya tidak ada. Precondition, dosen login menggunakan akun dosen. Post condition, dosen dapat mengakses akun. Main flow, yang pertama dosen login, yang kedua mengakses akun dosen, yang ketiga selesai. Alternative flow, 1.A, jika login gagal, sistem akan memberikan pesan gagal dan memberikan informasi untuk membuat akun baru atau mengganti paspor. Selanjutnya, use case ID TWPRS02. Selanjutnya, use case ID TWPRS02. Use case name login mahasiswa. Create by Duwarrior. Date create 10 Desember 2021. Description, login mahasiswa, tempat langkah awal mahasiswa untuk mengakses akun, dan mahasiswa bisa melihat jadwal perkuliahan, nilai atau KHS, mengisi presensi, mengganti profil, dan status. Primary aktornya operator, secondary aktornya mahasiswa. Include use case-nya tidak ada, extend use case-nya tidak ada. Precondition, mahasiswa login menggunakan akun mahasiswa. Post condition, mahasiswa dapat mengakses akun. Main flow, yang pertama mahasiswa login, yang kedua mengakses akun mahasiswa, yang ketiga selesai. Alternative flow, yang pertama, jika login gagal, sistem akan memberikan pesan gagal dan memberikan informasi untuk membuat akun baru.
atau mengganti paspor. Selanjutnya, use case ID TWPRS 03. Use case name membuat QR code. Create by Warrior. Date create 10 Desember 2021. Description membuat QR code. Use case ini dikontrol oleh operator untuk mengatur jadwal perkuliahan dan membuat QR code yang diberikan ke dosen untuk presensi mahasiswa. Primary aktornya operator, secondary aktornya tidak ada, include use case-nya tidak ada, extend use case-nya tidak ada. Precondition operator memilih jadwal kuliah. Postcondition operator membuat QR code. Main flow-nya yang pertama, operator memilih jadwal kuliah. Yang kedua, operator melakukan generating QR code untuk presensi. Yang ketiga, berhasil melakukan generating QR code. Yang keempat, selesai. Selanjutnya alternatif flow 2.a. Jika terjadi kesalahan pada generating QR code untuk presensi, maka sistem akan memberikan pesan gagal dan melakukan generating QR code secara manual. Selanjutnya, use case ID TWPRS 04. Use case name melihat jadwal kuliah. Create by The Warrior. Date create 10 Desember 2021. Description melihat mata kuliah. Use case ini tempat di mana dosen melihat jadwal dan memberikan presensi, sedangkan mahasiswa bisa melihat jadwal kuliah, melakukan presensi, dan melihat jumlah presensi. Primary aktornya yaitu dosen, secondary aktornya yaitu mahasiswa. Include use case-nya tidak ada, extend use case-nya tidak ada. Precondition, dosen dan mahasiswa harus melakukan login terlebih dahulu. Postcondition, dosen memberikan presensi dan mahasiswa dapat melakukan presensi. Main flow, yang pertama dosen dan mahasiswa login. Yang kedua, dosen dan mahasiswa melihat jadwal kuliah. Yang ketiga, selesai. Alternatif flow-nya yang pertama 1.a. Jika login gagal, sistem akan memberikan pesan gagal dan memberikan informasi untuk membuat akun baru atau mengganti paspor. Selanjutnya, use case ID TWPRS 05. Use case name memberikan presensi. Create by Warrior. Date create 10 Desember 2021. Description memberikan presensi. Use case ini memberikan akses ke dosen untuk memberikan presensi berupa QR code ke mahasiswa agar mahasiswa bisa melakukan presensi. Primary aktornya yaitu dosen, secondary aktornya tidak ada, include use case-nya tidak ada, extend use case-nya tidak ada. Precondition, dosen sudah melakukan perkuliahan dan memberikan mahasiswa untuk login. Postcondition, dosen memberikan QR code presensi. Main flow, yang pertama, memilih kelas untuk mengajar. Yang kedua, memulai perkuliahan. Yang ketiga, memberikan QR code presensi. Alternatif flow 2.a. Jika kelas yang dipilih tidak bisa melakukan kegiatan belajar mengajar, sistem akan memberikan pesan gagal dan sistem akan memberikan pesan untuk memilih kelas yang ada jadwal mengajarnya. Selanjutnya, use case ID TWPRS 06. Use case name mengisi presensi. Create by The Warrior. Date create 10 Desember 2021. Description mengisi presensi. Use case ini memungkinkan mahasiswa untuk melakukan presensi dengan cara melakukan scan QR code dan login untuk presensi. Primary aktornya yaitu mahasiswa, secondary aktornya tidak ada, include use case-nya tidak ada, extend use case-nya tidak ada. Precondition-nya dosen sudah memberikan QR code presensi. Postcondition-nya mahasiswa melakukan presensi.
Main flow-nya, yang pertama melakukan scan pada QR code. Yang kedua, melakukan login untuk presensi. Yang ketiga, selesai. Alternatif flow-nya 2.A. Jika presensi sudah terisi, sistem akan memberikan pesan gagal dan sistem akan memberikan pesan untuk melakukan presensi di mata kuliah lainnya. 2.B. Jika presensi kelas lain, sistem akan memberikan pesan dan sistem memberikan pesan gagal untuk mengisi presensi di kelas yang sudah terdaftar. 2.C. Jika presensi sudah lewat batas waktu, sistem akan memberikan pesan gagal dan memberikan pesan untuk melakukan presensi di waktu kegiatan mengajar lainnya. 2.D. Jika akun salah paspor, sistem akan memberikan pesan salah paspor dan memberikan informasi untuk membuat akun baru atau mengganti paspor. Selanjutnya, sequence diagram. Buatlah sequence diagram berdasarkan use case description, terutama pada main flow dan alternative flow. Jumlah sequence diagram sesuai dengan jumlah use case diagram atau activity diagram atau sequence diagram. Perlu diketahui bahwa ketiganya saling berhubungan. Yang pertama adalah login dosen, sistem lama, dosen melakukan login. Jika valid gagal, lakukan login lagi. Jika berhasil, dosen bisa mengakses akun dosen dan akun dosen akan memberikan notifikasi berhasil login. Yang kedua, login mahasiswa, sistem lama. Mahasiswa melakukan login, jika gagal, lakukan login lagi. Jika berhasil, mahasiswa akan mengakses akun mahasiswa dan memberikan notifikasi berhasil login. Membuat QR code, operator memilih jadwal, lalu setelah itu membuat QR code-nya, melakukan generating QR code, lalu bila gagal generating secara manual, bila berhasil generating selesai dan QR code jadi dibuat dan memberikan notifikasi berhasil membuat. Melihat jadwal, mahasiswa dan dosen melakukan login. Jika valid gagal, lakukan login lagi. Jika berhasil, mahasiswa dan dosen bisa mengakses akun dan mengakses akun akan memberikan notifikasi berhasil login. Setelah itu mengakses halaman akun, memilih jadwal terpilih dan akan menampilkan jadwal yang setelah dipilih. Selanjutnya memberikan presensi. Dosen akan memilih jadwal, lalu dosen akan melihat jadwal, lalu dosen memilih jadwal. Jika jadwal yang dipilih tidak ada kelas, maka pilih yang lainnya. Kalau sudah memilih kelas, dosen akan mendapatkan QR code. Setelah QR code didapatkan, akan memberikan notifikasi berhasil mendapatkan. Lalu mengisi presensi. Mahasiswa akan melakukan scan QR code. Setelah melakukan scan QR code, mengisi presensi di halaman presensi. Lalu bila gagal sudah terisi, maka isi di pertemuan lainnya. Yang kedua, bila salah kelas, pilih kelas yang tersedia. Bila terlambat, mengisi di presensi selanjutnya. Jika valid gagal, melakukan presensi di kelas selanjutnya. Bila benar, maka presensi berhasil dan memberikan notifikasi berhasil mengisi presensi. Selanjutnya yaitu IRD, Entity Relationship Diagram. Buatlah IRD berdasarkan data-data di atas. Temukan seluruh entitas baik dari hasil pengamatan sampai pada tahap sequence diagram. Yang pertama ada presensi. Presensi itu memiliki atribut ID kuliah, NIM, link URL, waktu kuliah, nama mata kuliah, kelas, dan nama dosen. Lalu ada operator. Operator memiliki atribut nama operator, email, ID operator. Operator akan generating QR code untuk presensi, yang dimana generating QR code memiliki atribut link URL dan QR code. Relasi operator dengan presensi yaitu one to many.
Dan hubungan presensi ke operator yaitu one to many. Lalu dosen memiliki atribut NIDN, nama dosen, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, email. Lalu dosen akan memberikan presensi yang dimana memiliki atribut NIDN dan link URL. Hubungan relasi dosen dengan presensi yaitu one to one. Lalu hubungan presensi ke dosen yaitu zero to many. Lalu dosen akan mengajar kuliah yang dimana mengajar memiliki atribut NIDN, ID kuliah, dan kuliah memiliki atribut ID kuliah, nama kuliah atau nama MK, waktu, NIDN, dan NIM. Hubungan dosen ke mata kuliah yaitu one to many. Lalu hubungan kuliah ke dosen yaitu one to many. Lalu mahasiswa memiliki atribut nama mahasiswa, NIM, tanggal lahir, tempat lahir, fakultas, dosen PA atau dosen pembimbing akademik, program studi, email, dan jenis kelamin. Mahasiswa akan belajar kuliah yang dimana belajar memiliki atribut ID kuliah dan NIM. Hubungan mahasiswa dengan kuliah yaitu zero to many. Lalu hubungan kuliah ke mahasiswa yaitu one to many. Mahasiswa akan mengisi presensi, yang dimana memiliki NIM, memiliki atribut yaitu NIM dan link URL. Hubungan mahasiswa ke presensi yaitu one to one. Lalu hubungan presensi ke mahasiswa yaitu one to many. Kuliah memiliki presensi yaitu yang dimana mempunyai atribut yaitu ID kuliah dan nama mata kuliah atau nama MK. Hubungan kuliah dengan presensi yaitu one to one. Hubungan kuliah ke presensi yaitu one to one. Dan hubungan presensi ke mata kuliah itu one to many. Selanjutnya ada class diagram. Berdasarkan sequence diagram dan IRD, buatlah class diagram beserta seluruh fungsi yang harus disediakan. Terdapat tabel dosen. Di dalam tabel dosen mempunyai atribut NIDN tipe integer, nama dosen tipe varchar, tanggal lahir tipe date, tempat lahir tipe varchar, program studi tipe varchar, fakultas tipe varchar, alamat rumah tipe varchar. Kemudian metode atau operasinya yaitu login tipe string, valid tipe string, dan berhasil login tipe string. Tabel dosen dengan tabel jadwal kuliah berelasi dengan tabel mengajar. Di dalam tabel mengajar terdapat atribut yaitu NIDN tipe integer, ID underscore kuliah tipe integer. Kemudian tabel jadwal kuliah. Di dalam tabel jadwal kuliah terdapat atribut ID underscore kuliah tipe integer, nama MK tipe varchar, NIDN tipe integer, NIM tipe varchar, program studi tipe varchar, fakultas tipe varchar, waktu tipe date. Kemudian metode atau operasi di dalam jadwal kuliah yaitu mengakses tipe string, memilih underscore jadwal tipe string, menampilkan underscore jadwal tipe string. Tabel jadwal kuliah dengan tabel mahasiswa berelasi dengan tabel belajar. Di dalam tabel belajar terdapat atribut yaitu ID underscore kuliah tipe integer, NIM tipe integer. Di dalam tabel mahasiswa terdapat atribut NIM tipe varchar, nama tipe varchar,
program studi, tipe varchar, tempat lahir, tipe varchar, tanggal lahir, tipe det, jenis kelamin, tipe varchar, agama, tipe varchar, alamat, tipe varchar, kota, tipe varchar, provinsi, tipe varchar. Kemudian metode atau operasi di dalam tabel mahasiswa yaitu login atau tipe string, valid tipe string, berhasil login tipe string. Di antara tabel jadwal kuliah dan presensi berelasi dengan tabel memiliki. Di dalam tabel memiliki terdapat nama MK tipe varchar, ID underscore kuliah tipe integer. Di antara tabel mahasiswa dengan tabel presensi berelasi dengan tabel mengisi. Di dalam tabel mengisi terdapat name tipe integer, link URL tipe varchar. Di dalam tabel mengisi terdapat metode atau operasi melakukan underscore scan tipe string, mengisi underscore presensi tipe string, melihat underscore jadwal tipe string, valid tipe string, berhasil underscore mengisi tipe string. Kemudian di antara tabel dosen dengan tabel presensi berelasi dengan tabel memberikan. Di dalam tabel memberikan terdapat atribut NIDN tipe integer, link URL tipe varchar. Metode atau operasi di dalam tabel memberikan yaitu melihat underscore jadwal tipe string, memilih underscore jadwal tipe string, mendapatkan underscore QR underscore code tipe string, berhasil underscore mendapatkan tipe string. Kemudian terdapat tabel operator. Di dalam tabel operator terdapat atribut ID underscore operator tipe varchar, nama operator tipe varchar, dan email tipe varchar. Tabel operator dan tabel presensi berelasi dengan tabel generating QR code. Di dalam tabel generating QR code terdapat atribut ID underscore operator tipe varchar, link URL tipe varchar. Metode atau operasi di dalam tabel generating QR code yaitu memilih underscore jadwal tipe string, membuat underscore QR underscore code tipe string, berhasil underscore membuat tipe string. Kemudian tabel presensi terdapat atribut ID underscore kuliah tipe integer, kelas tipe varchar, link URL tipe varchar, nama MK tipe varchar, waktu kuliah tipe det, nama dosen tipe varchar, dan NIM tipe integer. Kemudian bab 4 penutup. Kesimpulan, hasil serta pembahasan yang telah dilakukan di dalam pembuatan aplikasi presensi kuliah maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Aplikasi presensi kuliah STMIK Balikpapan yang menggunakan aplikasi presensi SIAS telah berhasil dibangun. 2. Dengan adanya aplikasi presensi kuliah ini, mahasiswa dapat melakukan presensi lebih mudah, efektif, dan efisien, sehingga mempersingkat waktu presensi. 3. Aplikasi presensi kuliah ini telah berhasil dibangun yang didesain secara aman, sehingga presensi tidak mudah dimanipulasi. Kemudian saran, sistem ini masih memerlukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Berikut ini terdapat daftar pustaka yang kami ambil di dalam latar belakang dan tinjauan pustaka laporan kami. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.